Boleh sih kita pegang mic atau smartphone kita itu pakai tangan aja, tapi akan jadi lebih baik kalau kita memperhatikan posisi kepala kita atau mulut kita agar nggak goyang kanan kiri. Minggu pagi itu kami berwisata ke Ups. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel, tutorial audio, video, foto, dan sekilas info. Oke sobatku, bagaimana kabar sobatku semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat selalu, tidak kurang satu apapun juga, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang ya. Semoga kita semua dikaruniakan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke sob, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang tutorial audio bagaimana cara merekam voice over narasi menggunakan Easy Voice Recorder. Nah, pada kesempatan yang lalu saya sempat update dua aplikasi yang paling recommended yang bisa digunakan di Android kita untuk merekam voice, merekam suara ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kembali bagaimana pengaplikasian kalau kita sudah merekam voice over ini, kemudian memasukkannya ke editing video kita menggunakan misalnya dengan aplikasi KineMaster ya, tapi bisa juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Untuk sobatku yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe, boleh langsung subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share-nya juga. Oke, beberapa hal penting pada saat kita akan merekam suara kita dengan smartphone. Ada beberapa tips yang mungkin mudah-mudahan bisa membantu agar kualitas hasil rekaman suara kita itu lebih baik, lebih stabil, dan lebih enak didengar. Apa saja tipsnya? Oke, ini dia. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah posisi saat kita merekam ya sob. Misalnya posisi kepala yang harus stabil, jangan goyang ke kanan dan ke kiri, ya kan? Boleh sih kita pegang mic atau smartphone kita itu pakai tangan aja, tapi akan jadi lebih baik kalau kita memperhatikan posisi kepala kita atau mulut kita agar nggak goyang kanan kiri. Minggu pagi itu kami berwisata ke Ups. Tips yang kedua, sebaiknya tetap jaga jarak mulut kita ke mic atau smartphone kita ya sob. Jadi jangan berubah-ubah, kadang maju, mundur, ntar hasilnya itu volumenya bisa naik turun, jadi nggak stabil juga. Minggu pagi itu kami Ups. Nah, sekarang tips yang ketiga. Sebaiknya pada saat kita merekam, upayakan jarak dari mulut ke mikrofon di smartphone kita itu jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, selain nanti bisa pampin, ada suara desisan yang mengganggu, juga suara berebet. Jadi kurang enak juga didengarnya. Minggu pagi itu kami berwisata Oh no. Nah, kira-kira begitu ya sob. Jadi intinya yang jelas adalah pada saat kita merekam suara kita itu, upayakan jarak antara mulut dengan mic di smartphone kita ini stabil. Caranya gimana? Kalau pada contoh-contoh tadi, smartphone-nya cuma dipegang aja ya. Nah, sebaiknya kalau saran saya sih, smartphone biar nggak goyang-goyang, pergunakan tools atau alat bantu seperti ini misalnya mini tripod. Mini tripod ya. Nah, mini tripod ini mudah kita dapatkan, bentuknya seperti ini, yang bisa kita rangkai dengan phone handler seperti ini, atau apa namanya ini, phone holder. Nah, yang bisa kita rangkaikan di atas mini tripodnya. Nah, kita ikatkan seperti ini, kita gabungin di atas tripod. Nah, ini nanti bisa kita gabungin sama untuk menempatkan smartphone kita di atas mini tripod ini. Nah, jadi posisinya kira-kira begini. Dan ini kan bisa disettingin. Di sini juga ada bolongannya nih untuk mini tripodnya. Di sini ada bolongannya yang bisa kita tempatkan menyamping agar kita bisa memilih posisi handphone kita itu mau landscape atau potret. Kita harus hadapkan mulut kita dengan mic-nya. Nah, posisi mic smartphone-nya. Jadi posisi smartphone kira-kira menghadap ke atas seperti ini ya sob. Nah, kita bisa setting dulu biar dia rata. Iya, kira-kira seperti itu. Barulah kita take vokalnya. Minggu pagi itu kami berwisata ke Pulau Beras Basah, menempuh perjalanan dengan kapal sekitar 30 menit dari dermaga. Kami lihat tumbuhan bakau di pinggiran laut.
pemandangan khas perairan Bontang, Kalimantan Timur. Yes. Nah, setelah kelar kita ngambil vokalnya, proses berikutnya adalah kita memasukkan file audio itu tadi ke project video kita. Di sini misalnya saya contohkan menggunakan aplikasi KineMaster. Oke sob, kita lanjut ya. Bagaimana cara memasukkan hasil rekaman voice over narasi kita ke project video? Ke misalnya di sini editing videonya kita menggunakan aplikasi KineMaster ya. Kita bisa buka. Ini dia. Nah, untuk video ini memang sudah cukup menarik ya, tanpa kita buat voice overnya. Tapi akan lebih menarik lagi kalau kita bisa memberikan detail atau penjelasan pada video, sehingga yang nonton juga akan semakin antusias, terbantu ya. Oke. Sudah oke, kemudian di sini akan kita masukkan baru voice over narasinya. Oke. Kita buka aja audio kembali. Di sini bisa kita cari voice over yang sudah kita rekam tadi. Nah, di sini ada folder Easy Voice Recorder, rekaman saya. Kita masukin. Nah, ini dia hasil rekaman kita tadi. Kita coba simak. Minggu pagi itu kami berwisata. Nah, di sini karena suara latar dari videonya terlalu kenceng, kita kecilin dulu. Jadi 10% cukup. Oke, ini juga kita turunkan volumenya. Jadi 9%, 10%. Di sini juga antara 9 sampai 10% ya. Ya, 10%. Oke, kita tinggal centang. Coba kita cek, ini suara rekamannya, ini kita buang aja. Ya, sini kita majukan. Nah, oke, coba kita preview. Minggu pagi itu kami berwisata ke Pulau Beras Basah. Oke, di sini volumenya kurang naik, kita naikkan aja. 169. Oke, coba kita preview. Itu kami berwisata ke Pulau Beras Basah, menempuh perjalanan dengan kapal sekitar 30 menit dari dermaga. Oke, setelah itu jadi, kita kemudian munculkan suara background musiknya. Kita coba. Minggu pagi itu kami berwisata ke Pulau Beras Basah, menempuh perjalanan dengan kapal sekitar 30 menit dari dermaga. Kami lihat tumbuhan bakau di pinggiran laut, pemandangan khas perairan Bontang, Kalimantan Timur. Nah, oke sobatku, demikian cara sederhana bagaimana merekam voice over narasi dengan aplikasi Easy Voice Recorder dan kemudian memasukkannya ke project editing video kita di smartphone. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan jumpa kembali dengan update konten berikutnya. Berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan, insya Allah. Amin. Wassalamualaikum and see you.